Assalamualaikum, buka puasa paling enak menunya tuh yang seger dan simple ya. Langsung aja, satu ikat sawi dipotong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Oke, sawinya udah dicuci bersih, kita sisihkan dulu. Lanjut ada sosis, aku pakai 6 buah. Ini sosisnya bisa langsung dipotong-potong tanpa perlu dikupas ya teman-teman. Oke. Kalau teman-teman nggak suka sosis boleh diganti bakso atau mungkin bahan yang lain ya. Karena anak-anakku suka sosis, jadi aku pakai sosis. Lanjut, ada bawang merah. Di sini aku pakai 5 siung diiris-iris tipis ya. Kemudian ada bawang putih, di sini aku pakai 3 siung aja sama diiris-iris tipis. Masaknya yang simple-simple aja ya, karena ini cuacanya sangat panas dan pastinya lemes ya. Maklum, lagi puasa. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Untuk wajahnya di sini aku pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air ya untuk kuahnya. Sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman suka banyak kuahnya boleh. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml aja. Lalu tambahkan lada bubuk, garam, kaldu jamur, ya masing-masing 1 sendok teh. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan sawinya. Untuk sawinya misalnya teman-teman suka boleh tambahkan 1 ikat lagi ya. Ini karena aku tuh untuk makan buka puasa aja, jadi masaknya tuh dikit-dikit, nanti sahur bikin lagi lah yang simple-simple ya. Lanjut tambahkan sosisnya, aduk sampai merata dan masak sampai matang. Oke, jadinya seperti ini, sangat segar dan menggugah selera. Sudah matang, kita boleh matikan apinya. Oke, ini oseng sawi sosis yang super sedap dan segar siap untuk disajikan. Kita lanjut ke menu yang kedua. Ini ada ikan pindang tongkol ya teman-teman. Atau ikan keranjang tongkol. Langsung aja buang kepala, isi perut, tulang, dan juga sisiknya ya. Teman-teman boleh pakai ikan yang kecil atau ikan pindang, boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Ini langsung aja ikannya dipotong-potong sesuai dengan selera. Oke. Untuk potongannya sih bebas ya teman-teman, mau potong kecil-kecil boleh, seperti kita ini juga boleh ya. Oke, ini udah dicuci bersih pastinya ikannya. Lanjut kita akan goreng ya. Sebelum digoreng, tambahkan tepung terigu biar nanti minyaknya aman ya, nggak nyiprat-nyiprat. Lumayan sakit kalau kena cipratan minyak saat goreng ikan. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini super bagus banget, anti lengket, teknologi Jerman ya, dan panasnya cepat merata banget. Oke, setelah ikannya mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya.
Ini aromanya gurih banget, bener-bener bikin perut itu teriak-teriak ya, atau kerucuk-kerucuk. Tapi harus sabar karena buka puasa kurang sebentar lagi. Oke, lanjut aja potong. Ada bawang bombay, aku pakai 1 buah. Ini aku potong kayak gini aja ya. Biar nanti tuh hasilnya cantik, ada bulat-bulatnya. Jadi kita kopek-kopek seperti ini. Oke, kita sisihkan. Lanjut ada buah tomat. Di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil seperti ini ya. Lucu dia. Dan rasanya juga enak. Dia itu nggak kecut tapi agak-agak manis gitu ya kalau dimasakkan. Sedap sih menurutku. Tomatnya bisa pakai sesuai selera ya, karena di sini aku suka buah tomat jadi aku pakai 6 buah. Lanjut kita haluskan bumbunya, boleh diulek, boleh menggunakan chopper kayak kita ya. Masukkan bawang merah 8 siung, tomat 1 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, cabai rawitnya 5 buah. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, cabai merahnya 5 buah, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya ya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Oke, ini super bagus banget. Bisa menghaluskan dengan cepat ya teman-teman. Dan aku maunya teksturnya itu nggak terlalu halus. Jadi seperti ini, agak kasar-kasar. Langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan lengkuas 1 potong, lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan tomat dan kita masak sampai layu ya. Asli ini warnanya menggugah selera teman-teman, udah kebayang segernya dan gurihnya si menu kali ini ya. Oke, setelah tomatnya layu dan bumbunya juga udah tanak, seperti ini penampakannya. Kita bisa masukkan ikan pindang tongkolnya ya, aduk merata. Lanjut, di sini aku tambahkan air untuk kuahnya ya, sekitar 400 ml. Teman-teman bebas untuk kuahnya, kalau mau banyak boleh, mau sedikit juga boleh ya. Menu kali ini tuh bisa untuk sahur nanti juga ya teman-teman, karena ini awet dan nggak mudah basi. Bahkan bisa untuk besok kalau ada tinggal diangetin aja. Tambahkan kecap manis opsional ya, tambahkan 1 sendok teh. Kalau mau di skip juga boleh. Oke, diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Asli sedap banget ini teman-teman. Sarden tongkol yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan bawang bombaynya. Ini dimasaknya cukup sebentar aja sampai bawang bombaynya itu layu gitu aja ya teman-teman. Nah seperti ini kita bisa matikan apinya. Benar-benar menggugah selera nih teman-teman. Jadi tanpa perlu tambahkan saus, ini warnanya sudah secantik ini ya. Sausnya alami dari tomat ya langsung dan cabai. Jadi emang bener-bener mantep banget. Oke, menu kedua udah selesai. Kita akan beralih ke menu yang ketiga. Ada apa ya kira-kira? Nah ini ada jahe, aku pakai 1 potong seperti ini. Kemudian kita geprek-geprek. Lanjut masukkan ke dalam teko. Dan untuk minumannya tadi saya beli es tebu ya, atau sari tebu.
Udah simple aja untuk minuman saat buka nanti, tinggal tambahin es batu, ini udah jadi minuman yang seger dan pastinya sehat ya. Sari tebu, tambahin jahe, tambahin es batu. Udah deh, kebayang seger dan enaknya. Oke, 3 menu untuk buka puasa sudah siap. Duh, harap bersabar ya teman-teman. Ini bikin menunya ada yang seger-seger juga. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.